diruk, ibu yang merujuk lagi, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena begitu dideteksi dini, anaknya dokter bidan bisa langsung ibunya mesti makannya seperti apa, mesti dicek bagaimana supaya si janinnya tetap bisa tumbuh lagi, ya. Nah, yang disebut stunting kan ibu-ibu mungkin sudah dikatakan bahwa kalau anak di bawah 48 cm itu stunting. Sebenarnya bukan ya Bu ya. Kalau bayi laki-laki kalau lahir di bawah 45,4 cm itu kita perempuan kalau di bawah 45,4 cm kalau ibu lihat di sini ini menurut tabel WHO itu baru disebut stunting. Kalau bayi laki di bawah 46,1 cm. Tapi mungkin pemberian kalau 48 cm hati-hati deh gitu kan. Tapi dirujuk, bukan didiam-diamin aja. Yang kejadian kan sekarang didiamin aja, dikasih biskuit dulu, dikasih apa, dikasih pangan lokal, sekarang nggak bakalan baik. Karena bukan itu terapinya, harus dicari penyebabnya. Ya, dicari penyebabnya dan mencari penyebab itu tentu harus dikirim ke orang tenaga medis ya. Dokter puskesmas atau dokter spesialis anak atau dokter kebidanan. Ya, yang mana-mana saja yang punya kompetensi. Dan ibu bidan dan petugas gizi itu adalah petugas yang paling pertama yang mendeteksi. Jadi itu penting sekali karena itu adalah garda yang terdepan ya, pintu yang terdepan untuk mencegah stunting. Karena stunting itu akan menyebabkan bangsa kita menjadi lemah karena bodoh semuanya ya. Nah, itu yang saya ingin jelaskan. Nah, sebelum saya nutup, saya minta dokter ini untuk sharing ya. Dokter ini sudah punya videonya. Nanti dokter ini bisa menjelaskan. Silakan dokter ini. Ya, terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Selamat sore kepada semua fasilitator dan Prof Damayanti yang telah hadir sore hari ini bersama dengan ibu-ibu bidan. Untuk awalnya, saya izin untuk memberikan sedikit perkenalan tentang produk yang dibuat di S3 saya bersama dengan Prof Damayanti. Di sini kita berikan nama ini ya, MPASI. Di sini hasil penelitian akan saya sampaikan sedikit slide. Dan di sini kita mempunyai produk dalam bentuk hijau dan dalam bentuk cetak. Ini adalah sumber dari kita. Ini adalah dari buku rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang praktek pemberian makan berbasis bukti untuk bayi dan balita di Indonesia untuk mencegah malnutrisi. Di sini kita memang meng-create untuk usia bayi usia 6 sampai 9 bulan. Nah, sedikit overview untuk hasil yang didapat pada saat kita melakukan uji video ini kita dapatkan bahwa terdapat perubahan dari data di mana dari increment pertambahan badan, panjang badan yang tidak normal pada bayi waktu itu yang sebelum rekrutmen saat sebelum intervensi itu antara 4 sampai 6 bulan kita ambil subjek pada saat awal sekitar 23 subjek dan pada saat pasca intervensi itu turun hanya menjadi 10 sehingga ada penurunan dari 44% menjadi 17,5% untuk bayi yang memiliki weight dan length increment tidak normal dan didapatkan hasil yang bermakna juga secara statistik. Mungkin saya akan izin untuk share videonya. Ya, terima kasih. Jadi video ini dibuat dokter ini dari pasien-pasiennya yang diambil dari puskesmas ya, dokter ini ya. Dari puskesmas aja ke praktek itu saya waktu itu bisa ditimbang dengan alat yang sama itu, Prof. Ya. Ya, oke, kita mulai, Prof. Bayi saya sudah berusia 6 bulan. Apakah sudah boleh mulai makan? Boleh, Bu. Ibu sudah boleh mulai memberikan MPASI. Apa itu MPASI, Dok? MPASI adalah makanan padat atau cair yang mulai diberikan kepada bayi jika ASI saja tidak mencukupi kebutuhan gizi bayi yang semakin meningkat. Pemberian MPASI dilakukan dan benar memberikan banyak manfaat seperti tambahan gizi yang dibutuhkan bayi. Selain itu,
Pemberian MPASI juga dapat melatih kemampuan bayi, meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam praktik pemberian MPASI dapat menyebabkan seorang bayi terganggu gizinya, sehingga menjadi kurus, pendek, dan terganggu kecerdasannya, serta daya tahan tubuhnya di kemudian hari. Prinsip pemberian MPASI yang benar adalah pertama, tepat waktu, adekuat, aman, makan responsif. Apa sih dok yang dimaksudkan tepat waktu? Tepat waktu, di mana MPASI diberikan pada usia 6 bulan dengan tanda-tanda bayi mampu duduk dengan kepala tegak serta menggerakkan bahu dan leher. Bayi juga mulai mengecap-ngecap saat melihat makanan. Bayi mampu mengontrol gerakan mulut dan lidah. Dok, MPASI apa saja yang sudah dapat saya berikan untuk bayi saya yang berusia 6 bulan? Bayi usia 6 sampai 9 bulan harus diperkenalkan dengan berbagai variasi makanan seperti karbohidrat, lemak, protein hewani, serta sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Hindari pemberian menu tunggal, misalnya bubur nasi. Berapa banyak ASI dan MPASI yang harus saya berikan untuk bayi saya? Kebutuhan energi harian dan komposisi zat gizi lengkap yang dibutuhkan bayi usia 6 sampai 9 bulan dapat dipenuhi dengan berikan ASI dengan menyusui selama 10 sampai 30 menit sebanyak 5 sampai 6 kali sehari. Bila diberikan ASI perah, berikanlah 120 ml sebanyak 5 sampai 6 kali sehari dengan tambahan MPASI yang berkualitas sekitar 200 kalori per hari. Berikut ini didemonstrasikan cara pembuatan menu MPASI yang sesuai dengan usia bayi. Pertama, masukkan 3 sendok makan nasi yang setara dengan 60 gram. Tambahkan 200 ml air yang setara dengan 1 gelas air mineral. Masukkan garam dalam jumlah yang sedikit dan diaduk. Kemudian, dimasak di atas kompor hingga mendidih dan kental. Setelah bubur mulai mengental, masukkan 40 gram daging ikan nila yang telah dipotong kecil, kemudian diaduk hingga matang. Minyak juga dapat ditambahkan. Setelah matang, bubur ikan dapat dihaluskan dengan disaring atau di blender agar dapat diberikan kepada bayi usia 6-8 bulan. Kekentalan yang dapat diberikan pada bayi usia 6-7 bulan adalah sebagai berikut. Sementara, kekentalan yang dapat diberikan pada bayi usia 7-8 bulan adalah sebagai berikut. Sebanyak 2-3 sendok makan atau setengah porsi bubur ikan dapat diberikan pada usia 6-7 bulan dan ditingkatkan secara bertahap. Dalam hal ini yang penting harus disesuaikan dengan kemampuan makan bayi. Pada usia 8-9 bulan, bayi sudah dapat diberikan makanan dengan tekstur yang lebih kasar. Bubur nila dengan bahan pembuatan sebagai berikut. Dibuat selama 15 menit. Ikan nila dapat digantikan dengan daging ayam, daging sapi, hati ayam, atau telur ayam yang memiliki komposisi nutrisi yang hampir sama. Berikan menu dengan hati ayam setiap hari untuk memenuhi kebutuhan zat besi bayi. Pada saat ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk memasak, ibu dapat memberikan MPASI pabrikan. Berikut ini adalah contoh menu MPASI dengan menggunakan MPASI pabrikan dengan kalori sekitar 200 kalori per porsi. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1 bungkus MPASI pabrikan, 1 buah hati ayam, sayuran sedikit sekitar 25 gram, dan 3/4 gelas air, kira-kira 150 ml. Tuangkan 3/4 gelas air ke dalam panci, dan tambahkan sayuran ke dalamnya, rebus hingga mendidih, kemudian tambahkan 1 buah hati ayam, masak hingga matang. Tuangkan 1 bungkus MPASI pabrikan ke dalam mangkuk, tuangkan isi panci ke dalam mangkuk MPASI pabrikan, dan aduk hingga matang. Tambahkan setengah sendok makan minyak. Selain MPASI buatan rumah tangga dan MPASI pabrikan, ibu juga dapat membuat MPASI dari makanan keluarga. Makanan keluarga adalah makanan yang dimasak untuk seluruh keluarga. Berikut ini didemonstrasikan MPASI dari makanan keluarga dengan kalori sekitar 200 kalori per porsi. Siapkan makanan keluarga yang akan digunakan seperti nasi 3 sendok makan setara 60 gram, daging sapi 2 sendok makan,
bayam dan jagung setengah mangkuk kecil setara 50 gram. Masukkan 3 sendok makan nasi ke dalam blender makanan. Tambahkan setengah mangkuk kecil sup bayam. Kemudian blender dinyalakan dan haluskan makanan keluarga. Tuangkan ke dalam mangkuk setelah halus. Tambahkan setengah sendok makan minyak. Dan MPASI dapat diberikan dengan daging sapi yang telah dipotong kecil. Daging sapi juga dapat digantikan dengan ikan ataupun lauk lainnya. Apakah bayi saya sudah boleh diberikan garam? Pemberian garam pada usia 6-9 bulan dalam jumlah sesedikit mungkin pada kondisi bayi tidak mau makan tanpa tambahan rasa. Garam boleh ditambahkan pada MPASI yang dibuat terpisah dengan jumlah paling banyak 0,1 gram per hari. Garam tidak perlu ditambahkan bila menggunakan MPASI pabrikan. Minyak apa saja yang boleh saya berikan untuk bayi saya? Semua jenis minyak sayur dapat diberikan seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak kanola yang tersedia di pasar. Tanda bayi mendapat energi dan nutrisi yang cukup dapat dinilai dengan memantau pertumbuhan bayi secara rutin. Untuk bayi berusia 6-9 bulan, kenaikan berat badan yang diharapkan adalah berkisar 350 gram per bulan. Hal penting yang harus ibu ingat dalam proses menyiapkan, membuat, dan memberikan MPASI adalah aman. Aman berarti cuci tangan sebelum menyiapkan bahan makanan, cuci tangan ibu dan bayi sebelum dan sesudah makan, pisahkan talenan untuk memotong bahan mentah, serta gunakan bahan makanan yang baik, gunakan air bersih untuk minum dan memasak, serta pastikan alat-alat yang digunakan bersih. Masak makanan hingga matang. Siapkan MPASI dalam porsi kecil. Berikan MPASI segera setelah disiapkan. Bila terdapat sisa MPASI yang akan diberikan pada jadwal makan berikutnya, simpan di tempat yang bersih dan tertutup. Di suhu ruangan, makanan harus segera dikonsumsi. Dapat disimpan di kulkas paling lama 24 jam. Panaskan kembali saat akan diberikan kepada bayi. Selain tepat waktu, adekuat, dan aman, MPASI harus diberikan dengan metode makan secara responsif. Responsive feeding adalah proses makan yang memerlukan interaksi antara ibu dan bayi dengan cara menyuapi atau diberikan secara langsung. Dalam pemberian makan ini, pastikan adanya kontak mata antara ibu dengan bayi. Ibu harus menyuapi bayi dengan sabar. Perhatikan tanda lapar dan kenyang bayi. Saat bayi mulai bermain-main dengan makanannya, maka proses makan dapat dihentikan. Saat proses makan selesai, bersihkan mulut dan wajah bayi. Ibu mengajak bayi untuk mencuci tangan bersama. Demikianlah hal-hal yang harus ibu ingat dalam praktek pemberian MPASI yang benar untuk usia 6-9 bulan. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, sudah. Terima kasih dokter ini. Saya kembalikan kepada dokter Cut ya. Saya sudah selesai membuat klarifikasi dan tadi juga kita memberikan contoh tambahan tentang bagaimana membuat MPASI karena masih banyak yang dari para bidan ini yang belum menguasai ya tadi ya tentang pemberian justru pemberian makan tadi ya. Silakan dokter Cut. Baik, terima kasih Prof. Damayanti. Berikutnya berarti lanjut ke pembahasan post-test ya Prof. Dr. Lani. Kemudian setelah itu baru penutupan. Silakan Dr. Lani. Baik, terima kasih Dr. Cut. Izin Prof. Damayanti, para fasil dan ibu bidan sekalian. Saat ini saya akan share screen mengenai pembahasan post-test yang sudah ibu-ibu lakukan. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat jelas? Sudah ya? Oke, saya besarkan sebentar. Ya, jadi untuk soal pertama, ya, pertanyaan yang benar mengenai stunting di bawah ini adalah apa kira-kira Bu Bidan? Jawabannya? C. Ya, betul. Ya, jadi stunting adalah panjang badan menurut usia di bawah -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh malnutrisi kronik karena asupan yang tidak adekuat dan kebutuhan yang meningkat seperti penyakit. Ya, jadi ada dua faktor, asupan tidak adekuat dan adanya kebutuhan yang meningkat. Jadi stunting itu bukan karena tidak tersedia
jamban, tidak tersedia air bersih, ataupun pola pengasuhan tidak baik. Kemudian untuk jawaban B, stunting tidak perlu dikhawatirkan karena tidak mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Ini salah ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan waktu itu ya bahwa stunting Belum maju tuh soalnya. ya belum. Oh, lagi nerangin ya? Ya, nerangin Prof. Jadi stunting memang sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif. Jadi kalau anak mengalami stunting terutama dalam 2 tahun pertama, maka sudah dipastikan dalam penelitian di salah satunya di Filipina bahwa IQ-nya jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami stunting. Setelah itu juga stunting tidak selalu didahului dengan gagal tumbuh, itu salah ya Ibu-ibu. Jadi proses stunting itu tidak langsung anak itu mengalami stunting, tetapi didahului oleh weight faltering atau gagal tumbuh yang kalau tidak ditangani nanti lama-kelamaan akan jatuh ke dalam stunting. Soal kedua, bayi di bawah ini yang tidak beresiko stunting dan tidak perlu dirujuk ke puskesmas adalah apa Ibu-ibu? Ya, betul ya. D ya. Karena kalau bayi dengan tadi sudah dikatakan oleh Prof. Damayanti bahwa jika bayi mengalami berat badan lahir rendah ya di bawah 2.500 atau bayi laki-laki panjang lahir 45 cm ya. Jadi atau bayi dengan usia kehamilan 32 minggu ini harus dirujuk. Jadi kalau bayi perempuan batasnya 45,4, kalau bayi laki-laki 46,1 ya. Jadi bukan 48 tadi yang dikatakan oleh Prof. Damayanti. Nah, kalau bayi dengan kenaikan berat badan antara usia 1 bulan sebesar 1.000 gram, ini tidak perlu dirujuk karena tadi kita lihat bahwa kenaikan 0 sampai 3 bulan berapa Ibu-ibu? Tadi sudah berkali-kali 30 gram per hari ya. Jadi kalau 1 bulan 900. Soal nomor 3. Berikut adalah cara pengukuran yang kira-kira jawabannya apa Ibu-ibu? B. Ya, betul. Jadi jangan lupa bahwa pengukuran panjang badan pada anak di bawah 2 tahun harus dilakukan oleh 2 orang pengukur. Sebenarnya di atas 2 tahun juga harus dengan 2 orang pengukur. Ya. Nah, kemudian kalau penimbangan berat badan di bawah 2 tahun harus dilakukan telanjang. Ya, jadi kemarin di grup saya juga diingatkan kembali bahwa tidak bisa menggunakan pakaian tipis. Kalau di bawah 2 tahun harus telanjang dan lepas pampers, lepas semua baju maupun kaos kaki dan segala macam. Ya. Nah, untuk C, jadi pengukuran panjang badan anak kalau di atas 2 tahun harus dilakukan secara apa, Bu? Berdiri ya. Nah, kalau dia dilakukan berbaring bisa, tetapi harus dilakukan faktor torsi ya. Nah, kalau sama ya pengukuran panjang badan di atas 2 tahun harus dilakukan oleh 2 orang pengukur. Jadi jawabnya B. Soal berikutnya, bocor ya. Siapa yang bocor suaranya? Halo. Ya. Soal nomor 4, alat ukur yang benar untuk dapat digunakan dalam pengukuran panjang badan tinggi badan adalah D. Ya, betul. Jadi untuk mengukur tinggi badan atau panjang badan kita tidak lagi menggunakan tikar stunting atau pita pengukur yang ditempel di dinding atau bidang datar ataupun mikrotoa. Jadi yang kita gunakan adalah tadi sudah dikatakan infantometer ataupun stadiometer, dan stadiometernya pun harus dilihat bahwa harus ada sandaran tumitnya, baru kita bisa menggunakan untuk mengukur secara benar, mengukur panjang badan secara benar. Ya, soal nomor 5. Salah satu bentuk aplikasi tata laksana pencegahan primer stunting yang dapat dilakukan di posyandu adalah apa jawabnya, Bu? C, dok. Ya, Latih ibu. ya betul. Ya, jadi yang dapat dilakukan dalam pencegahan primer stunting di posyandu adalah melatih ibu dalam mengolah bahan makanan dengan menggunakan protein hewani untuk dikonsumsi oleh balita. Jadi tidak lagi menggunakan protein nabati ya, harus protein hewani. Nah, yang A sering kali ini masih saya dapatkan informasi ya, melakukan inovasi pembuatan makanan tambahan berbasis daun kelor. Kita tahu bahwa daun kelor itu protein nabati, jadi tidak mempunyai asam amino esensial yang lengkap.
Kemudian yang B, pemberian biskuit untuk meningkatkan berat badan pada seluruh balita. Ini juga sudah tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan karena tidak terbukti secara ilmiah untuk meningkatkan berat badan dan juga untuk pencegahan stunting. Dan yang D, edukasi meningkatkan konsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan daya tahan tubuh balita. Kita tahu bahwa serat pada anak, terutama di bawah 1 tahun itu tidak diperlukan ya, hanya diperkenalkan, not determined ya. Jadi tidak perlu menambahkan konsumsi yang serat yang banyak untuk anak-anak terutama di bawah 1 tahun. Jadi jawabnya C ya untuk pencegahan stunting protein hewani. Ya mohon diingat lagi bahwa pencegahan stunting maka memberikan protein hewani pada balita. Soal nomor 6, anak dengan kondisi di bawah ini yang tidak perlu dirujuk ke puskesmas adalah apa Ibu-ibu? Yang tidak perlu dirujuk ya? D dong. Ya, betul, D ya. Jadi bayi berusia 4 bulan dengan ASI eksklusif dan kenaikan berat badan yang adekuat sesuai usia. Jadi artinya tidak mengalami weight faltering. Tadi kalau bagan, tadi yang terakhir Prof. Damayanti ada bagan ya, pencegahan primer, sekunder, tersier. Ya, jadi kalau yang kita rujuk adalah satu, ingat ibu-ibu bayi yang mengalami weight faltering. Harus ibu bidan rujuk ke puskesmas ya. Weight faltering, kenaikan berat badan tidak adekuat. Bayi dengan berat badan kurang ya, WAZ di bawah -2 atau sangat kurang di bawah -3 ya, kurang di antara antara -3 sampai -2. Bayi dengan gizi kurang atau gizi buruk ini harus dirujuk ke puskesmas ya. Kemudian soal nomor 7. Nah, ini juga sama, hampir sama. Apakah yang disebut dengan gagal tumbuh atau weight faltering? Kira-kira apa jawabnya, Bu? B, kenaikan BB yang tidak adekuat tuh. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bicara gagal tumbuh, weight faltering, maka kita bicara berat badan. Ya, berat badan yang kenaikan berat badan tidak adekuat berdasarkan usia. Kalau kenaikan panjang badan yang tidak sesuai berdasarkan usia, disebut sebagai apa? Apa namanya? Acceleration dong. Ya, betul. Linear deceleration. Kalau berat badan menurut umur di bawah -2 berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, ini apa namanya ibu-ibu? Stunting. Ayo. Stunting. Oh, stunting. Stunting, salah ya. Kalau stunting kita bicara tinggi badan. Ya, kalau tinggi badan menurut umur di bawah -2, tadi kan udah ada panjang badan di bawah berumur di bawah -2, baru kita kategorikan dia perawakan pendek. Kalau dia disebabkan asupan nutrisi yang tidak adekuat atau penyakit, maka itu stunting. Kalau berat badan menurut umur, jangan berpikir stunting. Itu adalah berat Kurus, berat badan kurang dong. yes, betul, berat badan kurang ya. Kalau gizi apa? Yang disebut BB per TB di bawah -2 ini namanya apa? Underweight. Underweight itu berat badan menurut umur di bawah -2. Itu sama tadi berat badan kurang. Kalau berat badan menurut tinggi badan di bawah -2 artinya gizi kurang. Iya, wasting. Betul ya. Tolong diingat lagi ya, kita tidak menggunakan kurus. Berat badan menurut umur di bawah -2 itu adalah berat badan kurang atau underweight. Kalau gizi, berat badan menurut tinggi badan di bawah -2 itu namanya gizi kurang atau gizi buruk atau wasting tadi. Ya. Jadi jangan salah lagi, kalau tinggi badan menurut umur di bawah -2 itu yang kita sebut dengan perawakan pendek atau stunting ya, jika disebabkan asupan nutrisi tidak kuat dan atau penyakit. Nah, soal 08. Ini adalah data antropometri Isabel perempuan dengan WHO atau kapan seharusnya anak ini dirujuk ke puskesmas? Usia 4 bulan. Ya, betul. 4 bulan ya. Salah dong. Sorry, saya salah nih. Harus benar, usia 4 bulan harusnya. Betul, saya salah jawabannya. Jadi kalau kita lihat ini berat badan umur yang normal kan -2 sampai 1. Ya, Bu. -2 sampai +1. Jadi semua pada usia 0, 1, 3, 4 semua normal. Kalau kita lihat tinggi badan umur yang antara -2 sampai +3, maka semua dari usia 0 1 pada data pemantauan normal. Demikian juga dengan badan panjang badan atau gizi, maka didapatkan hasilnya adalah normal karena yang dikatakan berat badan panjang badan baik adalah antara -2 sampai +1 semua normal. Tetapi kalau kita lihat kenaikan berat badannya,
maka pada 0 sampai 1 bulan kenaikannya bagus, ya, 1000 gram. Kemudian antara usia 1 sampai 3 bulan kenaikannya berapa, Bu? 1700. Artinya masih bagus, ya. 3-4 bulan naiknya 700 gram. Kita tahu 3 sampai 6 bulan naiknya berapa tadi? 20 gram per hari. Jadi 600 gram. Dia naik 700. Tetapi ketika 4 ke 6 bulan ini naiknya berapa? Berapa, Ibu? 500 gram. Padahal 4 ke 6 bulan harusnya kenaikannya berapa? 600 gram per bulan. Jadi harusnya dalam 2 bulan dia naik 1200 gram. Jadi harusnya dirujuk ini pada saat apa? 6 bulan. Betul, 6 bulan ya, pada saat 6 bulan ya. Nah, soal nomor 9. Manakah anak di bawah ini yang mengalami gagal tubuh? Ayo, Ana jawabannya? B. B. Dadu atau bebek? Bebek. Ya, betul. Ya. Iya, kita Berarti vaksin. Kalau di sini nggak pakai masker, nggak ada vaksin lagi. Cut. Kayak udah biasa aja gitu maksudnya. Jadi, Cut, suaranya Cut. ya. Ya. Jadi kalau kita lihat anak A ya, pengukuran pertama pada 0 bulan 3 kilo. Pengukuran kedua pada usia 2 bulan 5.000. Artinya naiknya 2.000 gram. Bagus apa tidak, Bu? Bagus dong. Bagus, benar. Kalau anak C, usia 7 bulan 8.000 gram. Usia 9 bulan 9.200 gram. Berarti naiknya 1.200 gram. Harusnya naik berapa nih kalau 7 sampai 9 bulan? 15 gram per hari. Betul. Jadi berapa? 450. Iya, Bu Wiwin, betul ya. Nah, kalau anak D usia 1 tahun 10 kilo, 1 tahun setengah 12 kilo. Bagus nggak nih, Bu? Bagus. Karena harusnya berapa naiknya dia kalau 1 tahun di atas 1 tahun? 8 gram per hari. Iya, betul. Jadi pada usia B ini, anak B ini usia 4 bulan 6 kilo, usia 5 bulan 6.400. Naiknya hanya 400 gram. Harusnya berapa naiknya, Bu? 4 ke 5. 600 gram, Dok. Ya, betul ya. Jadi yang anak yang mengalami gagal tumbuh adalah B, karena dia harusnya 600 gram, tetapi dia kenyataannya hanya naik 400 gram. Soal 10. Anak perempuan usia 5 bulan datang ke ibu bidan untuk dilakukan imunisasi DPT ketiga. Anak masih menetek dan ibu memberikan ASI sesuai dengan jadwal, yaitu setiap 2 sampai 3 jam. Selama 15 sampai 20 menit setiap kali menyusu, ya. Pada pemeriksaan didapatkan anak sehat, namun belum dapat menegakkan kepala ya, jadi kepalanya belum bisa tegak. Berdasarkan status santometri didapatkan berat badan 6.700, panjang badan 65 cm, dan berat badan pada usia 4 bulan adalah 600 gram. Status antropometrinya berat badan menurut umurnya normal, panjang badan menurut umurnya tinggi badan baik, status gizinya BB, panjang badannya gizi baik. Apa nasihat gizi yang diberikan ke anak ini? A. Ya, betul ya. Kenapa A? Kenapa A? Karena masih normal. Masih di bawah bulan. Apalagi karena di bawah 6 bulan tidak tepat jawabannya kalau gitu. Kenapa? Karena masih membutuhkan ASI eksklusif, Dok. Tidak tepat jawabannya. 1, Anda lihat ya. Kenaikan berat badan, Dok. Betul. Anak ini gizi baik, perawakan baik, berapa? Kenaikan berat badannya berapa? Antara usia, kita punya 2 data. 4 bulan 6.000, 5 bulan berapa? 6.700. Artinya kenaikan berat badannya 700 gram. antara usia 4-5 bulan, artinya kenaikan berat badannya Normal. bagus. Kemudian data apa lagi nih, Bu? Berarti anak ini bagus berat badannya, kenaikan berat badannya bagus. Data apa lagi? Pada pemeriksaan. ASI-nya terjadwal. Gizi baik. Bukan itu. Tadi belum bisa menegakkan kepala, belum bisa Kenapa
dapat panjangnya. Betul, belum dapat menegakkan kepala. Artinya apa nih? Siap diberi MPASI. Biji lebih. Betul, Enggak. Ibu Wiwin, belum siap Belum siap untuk diberikan MPASI. Ya, jadi kalau tanda siap diberikan makan adalah dia harus dapat menegakkan kepala. Pada anak ini status antropometrinya berat badan bagus, perawakannya tinggi badan bagus, status gizi baik, kenaikan berat badannya baik, ya. Tetapi head lag-nya masih ada atau kepalanya belum tegak. Maka kalau kepala belum tegak, dia belum siap makan padat, ya. Nah, sekarang jawabannya adalah A. Jadi masih kita bisa beruskan sesuai dengan jadwal. Nah, seandainya kalau dia diberikan MPASI, ya, misalnya anak ini weight faltering, ya, kemudian kepala tegak, MPASI-nya apakah pisang kerok atau bubur susu? Bubur susu dok. Kenapa? Bubur Karena susu. sudah butuh penambahan protein karena Ada protein hewaninya dong. Ingat ya, pisang kan zat besinya kurang, ya. Kenapa nggak diberikan ASI diberikan dengan suplemen susu formula? Kenapa tidak diberikan ASI sama ditambah susu formula? Karena asinya cukup, itu dengan ada penambahan berat badannya yang cukup. Betul, Ibu Siti Rahmawati. Jadi kalau dia cukup badannya bagus, kenaikan badan bagus, status antropometri bagus, sudah berarti asinya masih cukup. Silakan, ya. Jadi nggak usah. Jadi alasannya jangan gini loh, Bu. Saya beberapa kemarin di grup saya, karena kita harus ACS, boleh nggak memberikan makan? Boleh, kalau dia ada tanda-tanda weight faltering, artinya tanda ASI ibunya sudah mulai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Demikian ya. Nah, soal nomor 11. Pada saat memulai pemberian MPASI semi padat, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yuk, jawabannya. Ada kesiapan bayi untuk menerima MPASI. Iya, betul Ibu Ririn. Tanda-tanda kesiapan bayi untuk menerima MPASI tadi seperti leher sudah tegak, ya. Kemudian apa sudah ada rasa untuk interested, tertarik dengan makanan yang ada, ya. Nah, kemudian apakah makanan yang diberikan harus diberikan dengan menu tunggal yang ditingkatkan bertahap jenisnya dan variasinya? Enggak. Itu harus ada Apa, Bu? proteinnya juga, proteinnya hewani. Kalau menurut Iya. Kalau menu tunggal kenapa? kalau menurut tunggal belum lengkap yang 5 komponen itu dok. Nggak ada proteinnya. Ya, jadi menu tunggal tidak pernah mencukupi baik kebutuhan makronutrien maupun mikronutrien. Belum lagi kalau menu tunggalnya diberikannya biasanya beberapa pertama tuh bubur wortel lah gitu ya, atau bubur labu parang, kan ibu-ibu seperti itu nyobanya kan. Nah, jadi tidak lengkap. Tidak boleh kita memberikan menu tunggal. Yang C diberikan variasi makanan terbatas seperti karbohidrat dengan protein. Benar atau salah? Salah ya. Ya, karena dia kan tadi jelas ada harus memenuhi 5 kelompok makanan, walaupun serat tidak boleh terlalu banyak, hanya diperkenalkan saja. Terutama juga harus tekankan protein hewani, lemak, ya, susu dalam bentuk ASI atau susu formula, dan kemudian karbohidrat. Tekstur dan kekentalan dari MPASI harus diberikan dan dibuat encer. Ini seperti yang tadi video dari dokter ini. Benar atau tidak? Allah. Ya. Ya, jadi harus semi padat ya, tidak boleh terlalu cair ya, terlalu encer. Ya, jadi jawabnya A. Nomor 12, apa saja syarat seorang bayi sudah siap untuk diberikan MPASI? Apa, Bu? Ya? C. Yang B. Oke, Ya, betul, bebek ya. Jadi syarat siap, ingat tadi berkali-kali ya. Jadi sudah dapat menegakkan kepala dan dapat duduk ya, mandiri ataupun dengan bantuan. Kalau sudah tersenyum atau saat melihat ibu atau pengasuh, ini adalah perkembangan personal sosial ya. Kalau sudah mampu memegang sendok dan masukkan ke mulut, ini anak usia 9 bulan ya, 8-9 bulan. Ya, oke. Nomor 13. Pemberian MPASI yang adekuat oleh ibu kepada bayinya dari segi jumlah dan komposisi nutrisinya dapat diketahui dengan cara, apa jawabannya, Bu? B. Memantau pertumbuhan bayi. Betul ya. Jadi inilah esensi dari pelatihan kita.
Jadi memantau pertumbuhan bayi dengan pengukuran antropometri rutin setiap bulannya dengan cara dan metode yang benar dan dilakukan plotting pada kurva serta ibu bidan sudah diajarkan interpretasinya ya. Nah, yang A ini salah ya, mengisi daftar makanan dan jumlah yang diberikan, meminta ibu dokumentasi makanan yang diberikan didokumentasi tapi kalau tidak dikonsumsi sama saja tidak ada gunanya ya. Kemudian meminta menimbang tapi tidak diberikan juga sama. Jadi harus dilakukan pemantauan pertumbuhan bayi. Itulah dinilai kenaikan berat badan dan kenaikan panjang badan yang seharusnya berdasarkan usia. Nomor 14, aman dalam praktek MPASI yang benar adalah apa jawabannya Bu? Aman. Cuci tangan ya dok. D ya. D. Dok. Dadu ya. Jadi kalau aman itu jadi kalau sudah safety ya, gitu ya. Jadi kalau MPASI yang segera dimasak segera disimpan dalam lemari pendingin bila belum dimakan. Kenapa? Ketika diletakkan setengah jam saja pada suhu udara ruang, suhu kita ini kan antara 5 sampai 60 derajat itu bakteri bermultiplikasi dengan cepat. Jadi dia bermultiplikasi setiap setengah jam. Jadi kalau semakin lama maka jumlah bakteri yang ada maka akan bertambah besar. Itu yang menyebabkan resiko untuk infeksi gastrointestinal, pencernaan dan sebagainya. Ya, jadi mohon diingat bahwa ketika MPASI dimasak biasanya yang kita lakukan adalah ibu masak sekali ya. Kalau misalnya mau masak setiap kali mau makan silahkan, tetapi kalau ibu masak 1 kali untuk 3 kali makan, maka harus segera disimpan dalam lemari dingin jika belum digunakan. Nah, demikian. So, terakhir, salah satu hal utama yang penting dalam praktek pemberian MPASI yang benar adalah makan responsif. Dalam menerapkan metode makan responsif, maka ibu harus, apa jawabnya ibu? Ya, tuh, ya. Jadi ibu harus peka terhadap tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan bayi atau batin. Ya, jadi kita kalau D memberikan makan dengan sadar betul, tetapi hingga jumlah porsi yang terkena habis tidak. Jadi berapa lama waktu makan, durasi makan? Ayo feeding rules-nya, feeding rules. Tidak lebih dari 30 menit ya. Berikan bayi kesempatan untuk mencoba makan sendiri, memang itu kita akan tetapi yang responsif adalah kita harus tahu bahwa kapan bayi sudah lapar atau sudah tidak tertarik lagi dengan makanannya, sudah kenyang. Jadi jawabannya A. Baik, demikian pembahasan dari proses. Saya kembalikan kepada Dr. Cut. Silakan Dr. Cut. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bu, silakan. Kita sampai pada penutupan. Saya kembalikan ke Prof. Damayanti. Silakan Prof. Apakah ada kata akhir? Saya rasa kita kembali lagi kan yang penyelenggara dari terima kasih Dr. Cut. Ya. Jadi saya rasa ini adalah akhir dari pelatihan kita yang cukup panjang ya, 3 bulan. Karena kenapa 3 bulan? Karena pelatihan ini adalah mencoba mengikuti apa sih sebenarnya yang diikuti oleh ibu. Kalau cuma seminggu, tadi saya bilang 3 hari, itu tidak menggambarkan. Kalau 3 bulan kita melihat, ya sehingga ibu juga melihat tuh tadi ada yang menjadi stunting, contohnya tadi ibu bidan yang bersama dengan Dr. Meta ya. Kalau meleng aja sedikit anak jadi stunting. Kalau kita meleng sedikit stunting itu kan dengan IQ-nya sudah turun 15 sampai 20. Jadi artinya ini adalah amanah yang berat ya buat ibu-ibu semua juga, bahwa anak-anak yang lahir, apalagi ibu bidan membantu persalinan, semua anak yang lahir yang dipegang oleh ibu itu berhak mendapatkan semua yang terbaik. Jadi kita mengajarkan di sini bagaimana memantau dan jangan sampai kalau sudah ada tanda-tanda di mana anak itu punya resiko, maka segera dirujuk kepada dokter ya, dokter puskesmas atau oleh dokter puskesmas dirujuk lagi ke dokter spesialis anak sesuai dengan kompetensinya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini
bisa bermanfaat buat ibu dan untuk praktek sehari-hari. Karena kami ini adalah semuanya dasarnya adalah klinisi yang kerjanya hari-hari bukan pidato ya Bu. Kerjaan kita adalah mengajarkan. Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan mudah supaya ibu bisa mengerjakan sehari-hari. Karena dengan ibu merujuk dengan cepat, maka kita dengan akan lebih mudah buat kita sebagai seorang dokter untuk menangani dan kita bisa menyelamatkan anak-anak kita. Kita menyelamatkan anak-anak Indonesia ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bekerja bahu-membahu, mulai dari kader, kemudian petugas di level masyarakat, komunitas, dari bidan desa, juga dengan petugas gizi lapangan, kemudian dengan dokter puskesmas, dan juga dengan dokter spesialis anak dan dokter kebidanan ya, tentunya untuk bidang kebidanan. Kalau kita semua bekerja sama dan mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka insya Allah anak-anak kita bisa selamat, negara kita bisa menghasilkan generasi muda yang cemerlang. Itu cita-citanya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat ibu sekalian. Mungkin saya mau tanya di antara ibu-ibu ini, saya mau ingin ya pendapat dari ibu bagaimana menurut ibu pelatihan ini. Saya mungkin minta salah satu dari bidannya Dokter Vira ya. Dokter Vira yang bidannya fasilitatornya Dokter Vira siapa ya? Halo? Ini bidan ada yang terbaik dari bidan Vira. Nanti saya mesti share itu juga ya. Kalau enggak ya. Kalau gitu masukin aja hasil pretest postek dulu. Baru nanti tinggal diajak siapa yang terbaik itu bisa memberikan masukannya ya. Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Jadi ini sudah jelas Prof. Ya. Jadi ini adalah hasil pretest ostes. Jadi pada saat pretest 3 bulan yang lalu ya, kita lakukan ya bulan Mei, nilai terendahnya 26, nilai ratanya 64, 63,9 dan nilai tingginya 80. Sekarang postesnya terendah 20, ratanya naik 74,7, nilai tertinggi ada yang mendapatkan 100. Ya. Ini adalah perbaikannya, grafiknya. Kalau kita lihat ternyata ada perbedaan yang cukup baik sebelum dan sesudah pelatihan. Ada yang bisa mencapai 100 dan rata semuanya naik dari 3,9 menjadi 74,7. Bidan dengan nilai terbaik ada dua, yaitu yang pertama bidan dari grup Dokter Fitra, spesialis konsultan, dan kedua adalah bidan Ibu Suryani dari grup Dokter Rina, spesialis anak konsultan. Demikian Prof. Ya. Hasilnya. Nah, oleh sebab itu saya minta pendapat dari bagaimana asupan dari Ibu Rini dan Ibu Suryani, Bu Bidan Rini dan Suryani tentang pelatihan ini. Ya, silakan Ibu Rini dan Ibu Suryani, Bu Bidan Rini dan Bidan Suryani. Bergantian, mungkinnya Bu Rini dulu ya. Masih ada nggak bidannya? Oh? Bidannya masih ada nggak sih? Ini sedang terpantau, Prof. Ya, bidan Rini dengan Bidan Suryani ya, kita minta pendapatnya ya, bagaimana untuk pelatihan ini, apakah ada yang perlu diperbaiki, ya. Ada nih Mbak. Dua-duanya, iya, betul Prof. Dua-duanya sepertinya sedang terpantau, Prof. Jadi yang beri angka yang lainnya ada nggak siapa? Bawahnya, nomor 3, nomor 4. Yosi, ada Yos? Tolong minta bantuan Yosi. Kalau nggak kita mulai dari Bu Novi aja tuh yang kelihatan Bu Novi. Bagaimana Bu Novi? Pendapat Ibu? Pelatihan ini ada gunanya tidak atau ngerepotin atau bagaimana Bu? Ya. Alhamdulillah dok, saya sangat bersyukur ya. Alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa saya ambil buat pasien saya ya. Dari yang dasar dok untuk pengukuran sama ini kita pernah dibuka bajunya kayak gitu, terus yang sesuai, terus makanan yang harusnya diberikan tuh gizi-gizinya, terus
kalau menjelaskan ke pasien kan kasih tahu antronya, mereka juga lebih ada nilai plus dari pelatihan kita juga dok. Pakai komputer nih Bu Bidannya katanya kan? Ya, betul. Ya Bu Bidannya pakai komputer. Ya dok, alhamdulillah dok. Terima kasih banyak untuk semua profesor dokter anak. Ya, saya terima kasih Bu Fitri. Yang kelihatan aja deh saya panggil. Bu Fitri bagaimana? Ya dok, saya bersyukur banget bisa ikut pelatihan ini. Saya pun masih, kalau kemarin-kemarin kan beranggapan ya dok ya, masih menggunakan grafik buku KIA yang hanya memandang berat badan aja dok ya. Ternyata gizinya baik, ternyata dengan pakai antropometri bisa ketahuan, bukan hanya berat badannya saja bisa kelihatan. Oh ternyata ini pendek, tidak sesuai, yaitu dok sih dok. Banyak juga sih dok dari makanan standar untuk pemberian makanannya juga dok. Banyak informasi yang lebih baik, jadi bisa menjelaskan ke pasiennya lebih banyak, dan mudah-mudahan pasiennya, karena di sini emang banyak yang stunting ya dok ya, pasiennya bisa ada kenaikan berat badannya sedikit aja. Ya, jadi menurut Ibu ada gunanya ya Bu ya. Ini Bu Bidan Neng Titing. Bu Bidan Neng Titing gimana Bu Bidan Neng Titing? Ini ada sini ini. Bu Bidan Neng Titing ya namanya ya. Halo? Namanya ada nih di sini. Tapi nggak tahu tuh orangnya ada nggak? Bu Bidan Neng Titing ada nggak itu? Kalau kita lihat Bu Bidan Eka Resna. Ini ada semua orangnya apa enggak sih? Siapa? Ya dok. Ada. Oh ada. Ya itu, ya Bu. Ada dok. Ya gimana Bu? Kalau saya pribadi ya dok, banyak ilmu yang didapat ya dok ya. Yang biasanya saya melakukan pemeriksaan kepada pasien hanya menimbang saja ya dok. Dan tidak tahu kalau hanya untuk umur di bawah 2 tahun itu harus pakai timbangan yang mana gitu ya dok ya. Maksudnya biasanya kan kalau emang anaknya sudah bisa berdiri, kita masih pakai yang timbangan digital aja dok. Padahal kan di bawah 2 tahun kan pakai timbangan yang duduk ya dok ya. Gitu. Juga terus dengan ada pemeriksaan ukur panjang, biasanya cuma aja dok kalau di PMDS sendiri dok gitu. Sama lingkar kepala ya dok ya. Jadi banyak manfaat dan ilmu yang saya dapatkan dari sini, sehingga pasien juga beranggapan ternyata ibu menggunakan pakai grafik ya bu ya untuk memeriksa anak saya. Jadi ada beberapa pasien yang ingin dipantau setiap bulan pada saat imunisasi ya dok, dari berat badan sama tinggi badannya juga dok. Dan saya juga bisa memberikan informasi tentang pola makan juga dok, karena kan dapat info ini cara pemberiannya, makannya. Kadang kan ibu lebih fokus ke bubur biasa dok, jadi tanpa ada makanan yang lain, cuma pagi-pagi makan bubur aja gitu dok. Bubur menunya tidak ada ayamnya gitu ya, cuma nasi bubur biasa dok. Dan dengan tadi dijelaskan, saya mendapatkan informasi ternyata protein tidak ada di situ ya, cuma hanya sekedar karbonya aja dok ya, lemak tidak ada. Jadi kemungkinan bisa diinformasikan ke pasien bahwa nutrisinya, proteinnya juga kurang. Makanan untuk ke anak yang ibu-ibu yang biasa sering memberikan MPASI-nya gitu kepada anaknya. Mendapatkan informasi sekali dan bermanfaat sekali dok. Ya. Oke, terima kasih Bu Reknas. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, diteruskan. Amin. Udah gaya soalnya Bu Bidannya pakai komputer sekarang. Iya dok. Dan kadang ya. kita print juga dok, kalau emang printnya lagi bisa dok, kita print juga, dan mereka juga bahagia gitu ya dok ya, karena ada pemantauan 1, 2, 3 ke pasiennya gitu kan. Jadi dibikin gratis, mereka juga bahagia. Dan kadang kalau mamanya mereka nggak mau ya, pada saat imunisasi nanti bulan depannya baru diinfoin dok gitu. Dan kalau teman-temannya pada punya begitu, dia juga kepengen nanti kan jadinya. Ya, dok. Ya, terima kasih dokter. Iya, oke. Bu Tur
bidan Turmiah yang terakhir Prof. nih ya. Izin Ya. tadi saya terlempar, Prof. Vira, Prof. Ya udah lewat. Udah ya, Prof ya. Maaf, Prof. Iya, Enggak, soalnya yang bidan kamu yang menang tapi bidannya nggak ada. Iya, tadi Ya. barusan beliau izin habis itu karena beliau lagi kuliah mandiri jamnya jam pas setelah acara tadi kita itu, Prof. Jadi Ya, kemudian oke. beliau izin gitu, Ya. Prof. Tapi Dia yang yang kemarin terbaik. yang waktu kemarin presentasi itu loh, Prof. Ya, dia yang menang ya. Oh iya, Oke. baik, terima kasih, Ya, Prof. terakhir Bu Siti Turmiah, Bu. Bagaimana masukannya? Bu Siti Turmiah masih ada? Halo? Ininya sih masih ada ya di sini ya. Masih Profesor. Oh ya, silakan Iya. Bu. Bagaimana Bu? Iya, mohon izin, terima kasih banyak atas kesempatan khususnya untuk saya mengikuti pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama buat kami bidan-bidan, Profesor. Kebetulan karena di posisi biasanya kita juga nih banyak tangan, mungkin masih pakai timbangan dacin dan lain. Sekarang kan sudah tahu, jadi kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa Ya, untuk betul. mengadakan memfasilitasi tentang alat ukur yang baik sesuai dengan ketentuan gitu. Sedangkan untuk pribadi juga sangat bermanfaat, meningkatkan pengetahuan dan biar pasien atau keluarganya juga kan lebih percaya kepada kita. Bu Bidan udah pakai komputer sekarang. Ya. Siap, mohon izin gitu. Jadi bisa dikasih di print tadi kan ya. Jadi Ya. itu salah satu yang kita bilang kalau mereka melihat bidannya canggih nih. Nah, canggihnya bukan hanya komputernya saja tetapi juga ilmunya ya untuk Ya. mencegah. Jadi orang Ya. tuanya diajarkan juga ikut menjaga anaknya ya. Sama-sama kita menjaga anaknya. Saya rasa ini ya rasanya tugas saya diminta oleh PT Frison Vlah Institut FF Institut ini untuk melakukan pelatihan ya untuk bidan-bidan. Ini adalah trial yang pertama ya Bu. Saya rasa memang tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata masih banyak yang belum mengerti ya. Tapi saya sangat bersyukur di sini ternyata masih sebagian besar dari ibu-ibu bidan ini juga sudah merasakan manfaatnya ya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan ibu-ibu juga bisa menyebarkan ya ilmunya kepada teman-teman yang lain ya. Saya serahkan kembali kepada kepada Ibu Ernal ya. Ya mungkin yang penyelenggara acara ini mungkin bisa memberikan kata akhir ya, Bu Ernal. Silakan Bu Ernal. Ini kemana yang dari Frison Vlah-nya ya? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Saya izin ya Mas Ama untuk ngambil share screen-nya. Makasih banyak Prof Yanti udah tadi disampaikan dan udah meminta testimoni dari Ibu Bidan sekalian. Pertama kami berterima kasih sekali kepada Prof Damayanti dan tim. Izinkan saya untuk menyebutkan satu persatu nama profesor dan dokter. Yang pertama kita punya 11 fasilitator termasuk Prof Dr. Damayanti Rusli Sarif, spesialis anak konsultan. Dan yang untuk di room 2 ada Dr. Celani Glultom, spesialis anak konsultan, lalu Dr. Clara Yuliarti, spesialis anak konsultan, dan Dr. Chud Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan untuk di room 4. Di room 5 ada Dr. Andy Parianto, MPH, spesialis anak konsultan. Di room 6 ada Dr. Meta Herdiana Hanindita, spesialis anak konsultan. Lalu ada Dr. Andy Dr. Rina Pratiwi MSc, spesialis anak konsultan. Lalu ada Dr. Igusti Lanang Sidiarta, spesialis anak konsultan. Dr. Windra Pratita, spesialis anak konsultan. Dr. Vira Mita, spesialis anak, dan Dr. Rini Andriani, spesialis anak.
yang sudah sangat membantu terselenggaranya acara ini gitu. Jadi terima kasih banyak Prof dan Dokter. Kita punya 11 tadi Prof dan Dokter yang sudah membantu dari awal di bulan Mei. Tadi Prof juga sudah banyak menyampaikan. Memang kita di awal itu kita mengikuti 55 orang bidan untuk program ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diajarkan oleh Prof dan Dokter fasilitator sekalian dapat berguna bagi ibu bidan sekalian sehingga bisa dipraktekkan di tempat ibu, dan mohon bantuannya untuk selalu melakukan pengukuran dan pemantauan sehingga memang saat ini kemarin yang menjadi fokusnya dari PT Vision Flag adalah kita melihat angka stunting di area Jawa Barat masih termasuk tinggi di antara Pulau Jawa gitu. Jadi makanya kita mencoba untuk kegiatan di area Jawa Barat supaya kita bisa tekan angka itu. Jadi mohon bantuan ibu bidan sekalian, sama-sama kita mengerjakan ini setiap bulannya, setiap hari dalam praktek ibu bidan sekalian. Itu aja dari saya, Prof dan Dokter fasilitator sekalian. Silakan Mas Sama. Oke, baik ya, Ibu Erna, terima kasih banyak atas sambutan penutupnya ya untuk mengakhiri pelatihan bidan ketiga kali ini. Nah, mungkin di sini saya menyimpulkan bahwasanya bidan adalah garda depannya untuk mencegah masalah gizi yang saat ini terjadi di Indonesia, yang salah satunya adalah stunting. Nah, oleh karena itu peran ibu bidan di sini sangat penting nih untuk membantu Indonesia mencapai tujuan SDGs 2030 ataupun mencapai target bahwasanya stunting itu di bawah dari 14%. Nah, oleh karena itu ibu bidan setelah mendapatkan pelatihan bidan prima ini bisa menjadi lebih expert lagi nih, bisa menjadi bidan yang prima, bisa menjadi bidan yang menjadi panutan bidan lainnya, mulai dari penata laksanaan diet pada bayi ataupun penata laksanaan diet untuk pencegahan stunting. Selain itu juga bisa memberitahu nih atau memberikan edukasi juga ke teman-temannya bahwasanya pengukuran yang tepat itu seperti apa, terus pengukuran untuk screening gizi pencegahan stunting itu seperti apa. Jadi mungkin di sini ibu bidan juga bisa menjadi lebih expert nih dibandingkan teman-teman sebayanya gitu kan, bisa istilahnya bukan menyombongkan juga, bisa memamerkan nih saya jago nih gitu kan, bisa melakukan pengukuran yang tepat, saya bisa melakukan screening awal untuk penentuan stunting. Jadi ibu bidan di sini mendapatkan ilmu yang sangat mahal dari beberapa dokter ternak dan juga fasilitator yang sangat kompeten di bidangnya gitu. Baik, dari saya perwakilan dari PT Vision Flag Indonesia, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan selama pelatihan, selama 3 kali pelatihan ini, dan maaf ada beberapa yang merasa ada beberapa yang merasa direpotkan dengan adanya pelatihan ini, karena seperti yang kita ketahui ya, pelatihan ini sangat penting gitu untuk menambah keilmuan kita. Baik, dari saya sudah cukup. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk semua pelatih ya, fasilitator dan juga untuk peserta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Izinkan apakah ada foto bersama ada ya? Bisa aja.